Tidak semua pahlawan mati di medan perang, dan tidak semua pengorbanan dikenang manusia. Ada yang harus menghilang, dilupakan, dan melebur dengan alam agar dunia tetap seimbang. Inilah kisah tentang Kadita, seorang manusia yang memilih berhenti menjadi diri sendiri demi menahan kehancuran. Kadita berasal dari masa ketika kekuasaan manusia masih percaya bahwa darah bangsawan berarti kehendak langit. Ia lahir sebagai putri kerajaan pesisir selatan, dididik untuk menjadi simbol kesempurnaan, cantik, tenang, dan patuh. Namun di balik kemegahan istana, kekuasaan dijalankan bukan dengan kebenaran, melainkan ketakutan. Kadita tumbuh menjadi sosok yang dicintai rakyat karena keberaniannya membela yang lemah, dan disitulah benih kehancuran hidupnya mulai tumbuh. Cinta rakyat seringkali lebih berbahaya daripada kebencian musuh. Kutukan yang menimpanya bukan sekedar sihir, melainkan iri hati yang dirancang dengan tenang dan kejam. Ia datang dari dalam istana sendiri, ya dari ibu tirinya, Sang Permaisuri, yang melihat Kadita bukan sebagai anak, melainkan sebagai ancaman. Tahta yang kelak diwariskan, kekuasaan yang ingin diamankan untuk darahnya sendiri, membuat kecemburuan berubah menjadi rencana licik. Melalui dukun istana dan permainan fitnah, kutukan dijatuhkan bukan untuk membunuh Kadita, tetapi untuk menghancurkan martabatnya perlahan. Tubuh Kadita rusak, jiwanya dipatahkan, dan namanya dihapus dari sejarah istana. Ia tidak dibunuh, ia dihancurkan agar dilupakan. Dalam keheningan itu, Kadita memilih pergi, meninggalkan dunia manusia yang tidak lagi mengenalnya sebagai manusia. Laut Selatan menjadi tempat pelariannya, bukan karena ia ingin mati, tetapi karena ia tidak lagi memiliki identitas. Ketika tubuhnya menyentuh air, sesuatu yang lebih tua dari kerajaan dan lebih jujur dari manusia merespon. Samudra tidak bertanya siapa dirinya, tidak menilai masa lalunya. Laut hanya menerima. Kutukan yang melekat padanya larut, bukan karena dihapus, tetapi karena dilebur menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di sanalah Kadita mati sebagai manusia, dan lahir kembali sebagai Nyai Roro Kidul, bukan Dewi, bukan roh, melainkan kesadaran laut itu sendiri. Sebagai Nyai Roro Kidul, ia tidak berkuasa seperti raja, melainkan seperti hukum alam. Kekuatannya bukan berasal dari amarah, tetapi dari keseimbangan. Ombak, badai, arus, dan pasang surut bergerak melalui dirinya, yang menjaga perbatasan antara daratan dan samudra, antara keserakahan manusia dan batas yang tidak boleh dilanggar. Dalam dirinya, laut menemukan suara. Dalam dirinya, penderitaan manusia berubah menjadi kewaspadaan alam. Namun laut bukan satu-satunya kekuatan purba. Di bawah lapisan terdalam samudra, hidup entitas yang tidak mengenal keseimbangan, yaitu Raka Samudra, kehendak kehancuran yang lahir dari zaman ketika bumi masih muda. Raka Samudra bukan makhluk dengan niat, melainkan dorongan. Ia adalah hasrat laut untuk menelan segalanya, untuk kembali ke kosongan sebelum kehidupan muncul. Jika Nyai Roro Kidul adalah batas, maka Raka Samudra adalah pelanggaran itu sendiri. Konflik mereka bukan sekedar pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan makna. Raka Samudra ingin laut menjadi akhir dari segalanya, sedangkan Nyai Roro Kidul ingin laut tetap menjadi ruang kehidupan. Setiap badai besar, setiap gempa laut adalah gemah dari pertarungan mereka. Nyai Roro Kidul mampu menahan Raka Samudra berkali-kali, tetapi ia menyadari satu kebenaran pahit. Kehancuran tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa ditahan. Di titik itulah Nyai Roro Kidul memahami takdirnya. Selama ia berdiri sebagai individu, Raka Samudra akan terus bangkit. Maka ia memilih jalan yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yang membiarkan identitasnya larut sepenuhnya. Ia mengorbankan kesadarannya sebagai sosok, meleburkan dirinya ke dalam struktur laut, dan menjadikan jiwanya sebagai segel abadi bagi Raga Samudra. Dengan itu, ia tidak lagi hidup, tetapi juga tidak pernah benar-benar mati. Nyai Roro Kidul tidak gugur karena kalah.
Ia menghilang karena memilih menjadi hukum, bukan penguasa. Sejak saat itu, ia tidak lagi hadir sebagai ratu yang bisa dilihat atau diseru, melainkan sebagai ketentuan alam yang tidak bisa ditawar. Murkanya hidup dalam laut yang menelan keserakahan. Ketenteramannya hidup dalam ombak yang mengantar nelayan pulang. Legenda mengatakan, Nyai Roro Kidul masih ada, namun yang ada bukan lagi dirinya, melainkan keputusan yang pernah ia ambil. Selama manusia masih melupakan batas, laut akan mengingatkannya, dan selama laut selatan masih bernafas, kisah Nyai Roro Kidul akan terus hidup sebagai cerita tentang kekuasaan yang runtuh, sifat iri manusia yang melahirkan kutukan, dan pengorbanan yang menjaga dunia tetap seimbang.